Baik Bapak Ibu, sepertinya kita sudah ada 7 peserta ya di dalam room. Langsung saja sepertinya pelatihan malam hari ini bisa dimulai nih Bapak Ibu. Ya Bu. Oke Bu. Oke, dan Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita akan mengadakan sebuah konsensus ya Bapak Ibu, supaya meeting kita hari ini itu berjalan lancar dan kita saling menghormati baik trainer dan peserta. Jadi kita mohon selama pelatihan ini Bapak Ibu meng-unmute dulu semua mikrofon. Nanti setelah sesi tanya jawab baru kita persilahkan untuk dibuka sesuai dengan aturan. Yang raise hand terlebih dahulu nanti diperkenankan untuk bertanya terlebih dahulu. Begitu ya Bapak Ibu? Oke, terus yang kedua itu Bapak Ibu, saya mohon maaf sebelumnya terkait ada beberapa kendala dari PC kami ya Bapak Ibu, dari desktop kami. Jadi nanti kalau sampai di tengah jalan terjadi sesuatu, misalkan ada WiFi error, nanti saya akan segera berganti ke HP dan selanjutnya saya akan memulai ke desktop kembali. Jadi mohon maaf untuk hari ini ada beberapa trouble yang semoga selama pelatihan kita ke depan 2 jam ke depan itu tidak terjadi. Begitu Bapak Ibu nggih. Langsung saja mari Bapak Ibu untuk pelatihan serentak dari Microsoft Office level 200 ini saya selaku trainer dari Microsoft Office 365 menyampaikan terima kasih dan pelatihan ini marilah kita bersama buka dengan bacaan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Begitu nih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita semua berdoa semoga pelatihan lancar dan ilmu yang kita dapatkan juga berkah. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Hari ini kita pelatihan pada hari pertama Bapak Ibu. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa meeting ini kita rekam. Semoga Bapak Ibu nanti yang belum hadir dalam pelatihan malam ini nanti bisa mengakses rekamannya ya, dan rekamannya nanti akan insya Allah saya masukkan ke dalam Teams, kelas tim di bagian rekam ya, rekam materi. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk malam ini kita ada rundown yang sudah saya kirim ke Bapak Ibu di dalam grup WhatsApp ya. Jadi malam hari ini kita akan mempelajari tentang update Microsoft Teams yang pertama, dan yang kedua yaitu mempelajari tentang manajemen terintegrasi tentang planner ya, planner to do yang akan kita sematkan di dalam kelas Microsoft Teams kita. Jadi baik Bapak Ibu, perkenankan saya untuk share screen karena saya sudah mempersiapkan slide presentasi ya Bapak Ibu di dalam SWE. Izinkan saya share screen sebentar. Bapak Ibu, kita akan masuk ke sini. Sudah saya siapkan tadi ya Microsoft Teams ini. Mohon izin Bapak Ibu, apakah sudah tampil presentasi saya Bapak Ibu? Sudah Bu. Iya, kita tunggu sebentar. Sampun apa dereng? Sampun. Oke, alhamdulillah. Baik, kita akan mempelajari yang pertama yaitu Microsoft Teams. Microsoft Teams itu selain sebagai alat untuk seperti ini ya, kita mengadakan webinar atau meeting, itu adalah suatu platform dari Microsoft itu yang dipakai untuk kelas. Mungkin sebagian Bapak Ibu di sini adalah para itu ya, level 100 sudah lulus semua, jadi harus lulus. Dan yang kedua mungkin di antara Bapak Ibu semua itu ada yang trainer dari level 100. Jadi Bapak Ibu
di sini Microsoft Teams itu bersama dengan perkembangan zaman itu selalu update. Tujuannya itu untuk mempermudah baik guru, siswa, dan kita semua untuk itu semakin menggunakan Teams dalam akses-akses pembelajaran. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan ini mempelajari dulu apa sih tujuannya. Jadi tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengulas fitur-fitur Microsoft Teams untuk mengaktifkan kelompok. Jadi di sini Bapak Ibu kita anggap Teams kita itu dalam pelatihan adalah suatu kelas. Terus kelompoknya di mana? Nah, nanti di dalam kelas kita itu ada beberapa fitur yang disematkan oleh Microsoft Teams. Itu salah satunya adalah breakout room. Jadi breakout room seperti yang sudah ada kita kenal di Zoom ya Bapak Ibu, itu kita digunakan untuk divide student. Jadi kita bisa membagi siswa kita di dalam suatu kelas besar di dalam Teams itu menjadi dalam suatu meeting online itu menjadi berkelompok dengan breakout. Jadi nanti kita akan mempelajari itu salah satunya, dan kita akan juga mempelajari fitur baru yang akan tampil atau saat ini di saat modul ini dibuat itu belum tampil. Tapi ketika kita mengikuti pelatihan ini itu alhamdulillah sudah bisa ditampilkan. Salah satunya reaction, bisa kasih thumbnail ya, bisa kasih thumb itu tanda jempol, tepuk tangan, tanda love itu sudah bisa tampil ya di dalam suatu presentasi online. Nah, menarik bukan Bapak Ibu? Hari ini kita akan mempelajari satu-satu, dimulai yang fitur pertama. Fitur pertama, tadi sewaktu briefing itu sudah kita singgung ya Bapak Ibu, namanya yaitu Large Gallery. Jadi Large Gallery itu biasanya kalau kita meeting Teams sebelum diupdate itu Bapak Ibu hanya melihat gambar-gambar, tidak banyak orang, jadi hanya sedikit. Nah, di sini Bapak Ibu, contoh dari tampilan Large Gallery ini, jadi bisa memuat itu maksimal 49. Jadi 49 siswa, dan rata-rata kelas di Indonesia itu baik SD, SMP, SMA itu pagunya itu rata-rata 45. Jadi untuk Large Gallery ini insya Allah cukup Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu ketika mau melakukan screen record dari suatu pembelajaran online Teams, Bapak Ibu ini sangat membantu karena semua siswa, aktivitas siswa bisa Bapak Ibu lihat dari sebuah fitur yang namanya Large Gallery. Nah, pasti Bapak Ibu ingin tahu ya, di mana toh kita melihat Large Gallery. Large Gallery ini saya akan mohon izin masuk ke dalam pelatihan kita ya, meeting in general. Bisa Bapak Ibu temukan itu di sini Bapak Ibu ya. Di dalam tanda titik 3 itu ketika diklik ini ya, bagi untuk Teams yang sudah diupdate itu ada menu-menu tambahan ya. Di sini ada gallery, ada Large Gallery, ada Together Mode ya. Jadi Bapak Ibu untuk mengaktifkan ini cukup klik yang ini. Terus hari ini kenapa tidak aktif? Ketika kita sedang present live atau presentasi, untuk mode Large Gallery memang tidak bisa diaktifkan Bapak Ibu ya. Diaktifkan ketika kita tidak sedang present live. Jadi fungsinya salah satunya itu kita sedang mengadakan screen capture atau Bapak Ibu sedang mau record layar Bapak Ibu dipakai untuk pelatihan atau segala sesuatu dokumentasi, maka Bapak Ibu harus mematikan dulu share screen, lalu Bapak Ibu bisa melakukan potret layar. Begitu nggih? Dengan apa? Dengan ini. Apa nggak boleh Mbak kita potret layarnya sedikit saja? Boleh. Itu terserah Bapak Ibu ya. Tapi kalau mau yang lebih asik bisa milih Large Gallery atau Together Mode itu ya. Nah, Together Mode itu Bapak Ibu contohnya seperti ini. Sebentar, kita tunggu. Nah, ini. Jadi di dalam Together Mode kita seolah-olah berada di dalam suatu tampilan kita di gedung bioskop. Ya, jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tidak sedang present live ini dan kita aktifkan ini, maka semua siswa Bapak Ibu
bisa masuk ke dalam suatu fitur yang namanya Together Mode atau Large Gallery. Begitu ya Bapak Ibu? Baik, oke. Selanjutnya, apalagi update yang terbaru dari Microsoft Teams, maka kita akan masuk ke sini Bapak Ibu. Nih, Together Mode tadi sudah ya, tidur bersama di ruang kelas seperti berada di dalam suatu auditorium atau ruang konferensi. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya itu masih tampilan yang Large Gallery. Ini Bapak Ibu, mudah ya. Terus fitur selanjutnya adalah breakout room. Nah, breakout room ini menjadi penting ketika Bapak Ibu sedang membuat kelas online kita, meeting online kita ini dengan sistem siswa aktif, yaitu activate student. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan semacam problem based learning atau project based learning, sistem-sistem metode pembelajaran yang baru, itu Bapak Ibu menggunakan sistem breakout ini efektif. Kenapa menjadi efektif? Karena di dalam breakout itu seorang guru akan mendapat beberapa kemudahan. Salah satunya dari host, gurunya bisa melihat aktivitas siswa di dalam kelas-kelas kecil itu hanya dari satu setting dari host yang kita lakukan. Nah, seperti apa sih breakout room? Kita lanjut sedikit saja ya. Nah, apa yang bisa dilakukan di kelas kecil atau kelompok ini? Bapak Ibu bisa menentukan anggota kelompok. Juga bisa melakukan pengaturan kelompok. Bisa menghapus, mengganti nama kelompok. Juga bisa berkunjung. Jadi Bapak Ibu di dalamnya nanti ada setting-setting yang membuat seorang host atau guru itu bisa berkunjung ke setiap kelasnya. Terus siswa-siswanya juga bisa masuk dengan catatan. Apa catatannya? Ada setting yang otomatis, bisa memilih kelasnya masing-masing. Ada setting yang manual. Apa itu manual? Nanti manual itu gurulah, Bapak Ibu gurulah yang akan memasukkan siswanya ke dalam kelas. Contohnya room A, room E nanti ada Jupiter, ya namanya Jupiter. Mungkin kita rename Jupiter class atau Jupiter group. Di dalamnya hanya siswa A, B, C, D yang boleh masuk. Jadi Bapak Ibu yang masukkan. Nanti di setting manual. Nah, kita masuk coba ke cara membuat breakout-nya. Nah, ini tampilan gambarnya Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu pasti ingin tahu seperti apa tampilan di Teams yang sedang berjalan seperti kita, cara membuatnya. Ya, jangan lupa. Jika ini tanda 3 dots atau tanda titik 3 di dalam layar meeting Bapak Ibu, di sebelah kirinya ini ada tanda kotak besar yang ditumpuk dengan kotak kecil. Namanya ini breakout ya. Kita coba cek Bapak Ibu. Nih, di dalam meeting sedang berjalan, ini ada tanda 3 dots ya Bapak Ibu. Di sebelah kirinya ini ada breakout. Ketika kita sorot ke sini, ada breakout room, oke? Nah, disinilah Bapak Ibu akan membuat kelompok nanti. Kita coba klik ya. Nah, di sini Bapak Ibu akan dihadirkan dalam suatu menu. Menu-menu ini Bapak Ibu harus cermati. Yang pertama, berapa sih banyak kelompok yang Bapak Ibu butuhkan? Jika dalam kelas ada 45 mungkin ya, ada 45, jadi Bapak Ibu mau buat 55, berarti Bapak Ibu memerlukan 5 kelompok. Pilih aja, menentukannya jadi 45 dibagi 5, 9. Nah, jadi Bapak Ibu pilih ini ya, 9 grup. Kalau 55. Kalau 10 orang ya Bapak Ibu tinggal bagi 45 bagi 10. Jadi mungkin yang 4 grup itu 10-10, yang lainnya sisanya. Boleh. Jadi dipilih aja berapa jumlah grupnya. Contohnya saya butuh 6 saja tuh. Oke, klik 6. Nanti otomatis ketika Bapak Ibu create room, ada 6 room yang terbentuk ya. Selanjutnya partisipan atau pesertanya itu siapa?
How do you want to assign people to room? Bagaimana Bapak Ibu ingin memasukkan siswa ke kelas? Apa otomatis mereka boleh milih sendiri-sendiri? Kan nanti akan tampil di dalam tampilan anak-anak, meeting anak-anak di layar mereka masing-masing, baik di HP ataupun di desktop mereka di rumah, itu ada pilihan breakout room 1, breakout room 2, breakout room 3, dan seterusnya sesuai jumlah kelas dan nama kelas yang Bapak Ibu guru berikan. Nah, ketika ini sifatnya bukan kelas yang wajib anak tertentu masuk, mereka bisa memilih. Begitu nggak Bapak Ibu? Tetapi ketika Bapak Ibu itu menentukan, oh Irma, Isa, Ilham, dan Irhami harus masuk kelas IPA, maka Bapak Ibu membuatnya manual. Ini ya. Jadi manual itu dipilih ketika choose the people you want to put in each room. Ketika Bapak Ibu guru lah yang menentukan, oh anak-anak tertentu masuk room 1. Nanti bagaimana settingnya kita akan mempelajari berikutnya. Begitu ya Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, sekarang kita klik yang manual saja supaya Bapak Ibu nanti selanjutnya bisa melihat apa yang terjadi di dalam room atau kelompok-kelompok kecil kita. Mohon maaf Bapak Ibu, sampai di sini bisa dilanjut? Bisa. Oke, baik. Kita langsung create ya Bapak Ibu. Kita coba create. Kita tunggu sebentar sampai grup kita siap. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sudah disajikan sebanyak room atau kelas yang kita tentukan tadi ya. Di sini Bapak Ibu bisa rename dengan cara ini disorot ke kanan, klik tanda titik 3 dan rename. Nah, rename ini digunakan untuk mengganti nama, yang delete itu untuk menghapus. Kapan dihapus? Ketika kelompok tersebut tidak diperlukan. Jadi kok ada kelebihan, kita bisa pilih delete. Kalau rename seperti biasa Bapak Ibu sudah bisa semua ya, handle semua. Kita pilih mungkin ini, kita pilih yang apa ya, AI mungkin, AI, artificial intelligence mungkin, AI, kita rename. Jadi kita gunakan nama-nama sesuai yang Bapak Ibu, materi atau topik yang Bapak Ibu inginkan. Mungkin kita yang kedua kita ini ya, kita pakai rename AR atau augmented reality mungkin gitu Bapak Ibu. Jadi boleh di rename sesuai dengan Bapak Ibu inginkan. Ingat, akan saya ulang pelan-pelan sekali lagi. Kan kemampuan kita tidak sama Bapak Ibu ya. 1.3 diklik kiri, selanjutnya di rename. Pilih kan, misalkan kelas IPA 1. IPA 1 praktikum 2. Tentu Bapak Ibu, maaf ya Bapak Ibu, notifikasi saya belum saya matikan, jadi centang-centung, mohon maaf. Nah, begitu. Jadi cukup Bapak Ibu untuk rename-nya, bisa dilanjut. Oke. Bisa nggih? Oke, sekarang kalau rename sudah, apalagi yang akan kita pelajari? Kita akan back dulu ke sini. Apa ya ini? Sebentar. Mohon izin saya cek dulu. Jangan-jangan teman kita, sebentar Bapak Ibu. Ya, ini ternyata Bu hati-hati. Meskipun Ibu tidak mampu untuk breakout, tidak apa-apa. Yeah. Jadi nanti rekamannya dilihat ya Bu. Kasihan sekali, sebentar saya balas dulu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, lanjut, berikut sudah. Sekarang rename sudah Bapak Ibu, rename-nya sudah. Kita lanjut ke selanjutnya. Ini untuk menentukan tampilan kelompok. Kita bisa melihat juga
Nah, ini ya, tadi rename-nya sudah, yang setting ini. So, settingnya automatically move atau participant can return. Ini kita akan coba lagi Bapak Ibu, kita masuk ke setting ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini untuk yang di breakout itu, kita tadi kan sudah manual ya. Kalau manual itu Bapak Ibu bisa memilih, contohnya di dalam breakout itu hanya ada Pak Catur, kita centang. Hanya ada Bu Anis, mungkin hanya ada Pak Sukron, hanya ada Bu Ing, hanya ada Mas Kevin nggak kelihatan. Ini kemana Mas Kevin? Kok hilang? Oh ini, Mas Kevin, ya. Langsung kita klik assign. Jadi di dalam room berapa? Teman-teman 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin kita masukkan ke dalam room AI. Masuklah beliau ber-5 ke dalam room AI. Bagaimana? Masih bingung apa diulang lagi? Mas Imron? Good, oke, excellent. Kita lanjut ya. Nanti Bapak Ibu jangan khawatir, di modul semua lengkap. Insya Allah saya akan membuka waktu 24 jam, 24 hours for all about Bapak Ibu semua di sini ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa WA saya kapanpun, meskipun saya agak lambat, mohon dimaafkan. Baik, untuk breakout sepertinya sudah lumayan ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada tanda titik 3 di atas ini untuk apa sih? Di sebelah kanan breakout ada tanda titik 3, ini dipakai untuk yang paling atas untuk menambahkan kelompok. Yang recreate room itu menambahkan kelompok. Nah, yang tanda tempat sampah atau dustbin ini dipakai untuk remove, untuk menghilangkan, menghapusnya. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada tanda room setting, ini dipakai untuk men-setting dari peserta Bapak Ibu yang ada di dalam meeting ini loh. Partisipannya bagaimana, apa otomatis bisa berpindah atau dimasuk-masukkan oleh saya seperti tadi. Bapak Ibu tinggal nyeting dari yang tanda titik 3 tadi. Saya ulang. Settingnya dari mana? Nah, sebentar, masih buffering Bapak Ibu. Settingnya dari ini Bapak Ibu. Tanda titik 3 atau more option, ini diklik, terus dipilih room setting. Di dalam room setting, ini kalau otomatis ya klik ini, kalau Bapak Ibu pengen manual dimatikan. Kalau otomatis, Mas Kevin bisa masuk dan keluar kapanpun. Gitu ya. Jadi Mas Syukron bisa masuk keluar kapanpun ketika otomatis. Tapi kalau tidak, itu harus jenengan approve dulu, di-approve sama hostnya atau gurunya, baru bisa masuk. Nah, Bapak Ibu, yang kedua itu participant can return. Jadi ketika waktunya selesai, maka Bapak Ibu kan di dalam breakout itu mesti ada waktunya. Diskusinya 5 menit anak-anak, baru kita nanti setting. Siswa setelah masa diskusi selesai itu bisa langsung pindah kembali ke meeting utama ini di kelas besar. Jadi dari kelas kecil pindah di kelas besar. Sebelumnya kita set ya waktu selesainya berapa. Kalau memerlukan 1 jam ya 1 jam, kita klik berapa menit, 1 jam 1 menit. Jadi ketika 1 jam 1 menit nanti selesai, maka breakout room otomatis akan berhenti. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu sampai sini? Bisa. Oke, jadi ketika ini Bapak Ibu nyalakan, waktunya limit atau habis, siswa Bapak Ibu akan langsung kembali ke kelas Bapak Ibu dan bertemu Bapak Ibu kembali. Gitu nggih? Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan fitur selanjutnya. Breakout sudah, setting sudah. Nah ini ya. Ini tadi kita memasukkan partisipannya bagaimana? Itu tadi sudah sedikit disinggung. Tapi sebenarnya Bapak Ibu bisa ya nanti membuat otomatis atau bukan bisa. Ya sekarang kita akan memilih ini start room kapan. Ini ya Bapak Ibu.
Jadi ketika Bapak Ibu sudah siap untuk memulai dari breakout, maka ini klik start. Selama guru belum ngeklik yang namanya start rooms ini, maka breakoutnya tidak terbuka. Jadi Bapak Ibu semua meskipun sudah saya masukkan, ada Mas Catur, Mbak Anis ini masuk ke dalam grup breakout AI, selama tidak saya start ini tidak terlempar ke dalam breakout. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau mulai ini ada start. Nanti kalau selesai di sini ada klik finish. Sekarang tidak saya demokan karena nanti Bapak Ibu terlempar ke dalam breakout ya, dan harus menghabiskan waktu yang saya catat 1 jam tadi. Berarti Bapak Ibu nggak bisa ikut main session saya dong. Ya, bisa dipahami ya? Oke, breakout finish. Baik, ketika breakout finish, kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya. Spotlight ya. Untuk spotlight ini difungsikan untuk Zoom Bapak Ibu, untuk semacam pin, supaya tampilan di dalam pelatihan itu hanya ada guru dan hanya ada siswa tersebut di mana? Di layarnya siswa. Jadi di layarnya Mas Kevin itu hanya ada saya sebagai trainer dan Mas Kevin. Di layarnya Pak Imron hanya ada saya dan Mas Imron. Di layarnya Mbak Hidayati hanya ada saya dan Mbak Hidayati. Dan di layarnya yang teman-teman yang lain ya hanya gurunya dan dia, sehingga mereka seolah-olah itu hanya tampil face to face. Hanya dua arah dengan gurunya ya. Terus pada ini di spotlight kenapa nggak didemokan Bu? Untuk guru inovatif ini belum bisa, tadi sudah saya coba. Jadi ini dipakai untuk domain tertentu, terutama untuk yang itu ya akunnya SCH ID sekolah itu bisa. Jadi miliknya Microsoft yang langsung domainnya sekolah sudah bisa. Selanjutnya Insight. Insight ini Bapak Ibu adalah fitur baru dari Teams. Ini dipakai untuk mengetahui aktivitas seluruh siswa. Kapan Mbak Ingrid mengumpulkan jawaban? Kapan Mbak Nasyatul mengadakan konferensi dengan teman? Dan kapan bercakap-cakap? Bahkan chat pun terekam di sini. Mohon maaf, telat pun akan direkam di dalam Insight ini. Apakah Bapak Ibu nggak percaya? Nah, kita lihat buktinya. Ya Bapak Ibu, ada buktinya. Kalau telat pun akan kelihatan. Nah, ini dia. Insight ini sekarang disematkan di dalam kelas Teams. Jadi Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu yang baru hadir di mute dulu ya. Mohon maaf supaya ini pelatihannya nanti terekam bagus. Nih, Bapak Ibu, di dalam meeting, jadi Bapak Ibu mencarinya hanya di meeting general. Di general, channel general ini Bapak Ibu sudah ditambahkan Insight. Awalnya Insight ini belum tampak ya, belum tampak di tengah. Jadi tadi saya masukkan melalui tanda more ini ya. 3 more, ini tadi ada 4. Salah satunya Insight, langsung Insight saya tampilkan di sini. Nah, kita akan melihat apa sih Insight itu. Di dalam Insight ini, tampilan tadi ya, itu akan tampil bermacam-macam hal. Salah satunya yang sudah tampil tadi Bapak Ibu. Jadi ada digital activity untuk siswa kita. Nah ini ya contohnya, Bapak Ibu sebentar. Kita lihat aktivitas digitalnya siswa. Ini Mas Abdillah, ini aktivitasnya apa saja, ini bisa dilihat per peserta. Ini ya. Yang Mbak dari SMAN 13 Surabaya ini sudah ada jejak digitalnya. Di tanggal 14 Juni ikut pelatihan, ikut briefing, mungkin masuk kelas dan lain-lain, sudah ada jejak digitalnya yang berwarna biru-biru. Ini ya, kita bisa diklik begini terus lihat apa sih yang terjadi pada saat itu, kita klik. Nah, ya Bapak Ibu bisa dilihat nih. Ada jejak digitalnya. Ini Mas Syukron Habasi itu jejak digitalnya di sini. Jam berapa? Jam 2 AM till 4 AM. Jadi 2 sampai jam 4 ini sudah ada di sini sejak tadi. Dia melihat apa saja, ini bisa kita sorot. Nih,
Beliau visit channel, view assignment, melihat post, melihat laporan kegiatan, materi, tugas, dan lain-lain. Jadi, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjejakkan di Teams atau tidak menjejakkan sama sekali di Teams, itu langsung kelihatan di Insight. Begitu juga siswa Bapak Ibu. Ini Bu Yuni Astuti STP ini sudah saya hubungi, tapi beliau belum komen. Bu Siti Nur Hanifah ini kemarin sudah ada jejak pernah ini ya. Jadi kita sudah pernah kita hubungi, tapi beliau yang ada di sini itu sudah mencoba untuk masuk. Ada jamnya ini, Bapak Ibu. Oke, untuk Insight sepertinya sudah. Kita lanjut lagi, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Insight sudah, aktivitas individu, percakapan, ekspornya dalam bentuk Excel, bisa diekspor Bapak Ibu. Nah, kita lihat nih ya. Di sini insight-nya kita akan back to overview. Nah, ini Bapak Ibu di sini. Cek assignment status ini juga bisa. Statusnya apa? Tadi ya, yang statusnya tugas 3 Power Automate dilihat oleh 1 siswa. Tugas Minekref 1 ini Mbak Ingrid yang melihat. Tugas Planner ada 8 peserta dan tugas PowerPoint ada 6. Jadi semua ini Bapak Ibu kalau diperlukan bisa ya diekspor. Ini more option. Nah ini. Ingat Bapak Ibu ketika mau mengekspor PDF diklik tanda titik 3. Export to Excel. Jadi nanti insight Bapak Ibu bisa dimasukkan ke dalam Excel. Ya. Ada tulisan di atas akhirnya Excel export completely successful. Jadi Bapak Ibu sudah sukses untuk mengekspornya. Dilihatnya di mana? Di dalam downloadan Bapak Ibu. Oke. Cukup insight. Nanti kalau Bapak Ibu perlu kita akan lakukan review materi selanjutnya. Kita mengejar materi ya Bapak Ibu. Selanjutnya dilanjut apa ke insight lagi Bapak Ibu? Mohon salah satu open mic. Udah paham, Bu. Lanjut, Ge? Siap. Oke. Ini tadi ya, tentang caranya Insight View sudah kita review tadi. Ada digital activity-nya. Nah, sekarang Dynamic View. Dynamic View ini adalah Bapak Ibu fitur paling update, masih akan diupdate. Jadi, ini sudah diupdate Dynamic View. Di mana? Dynamic View itu di akun domain sekolah. Jadi apabila Bapak Ibu sudah deploy A1, A2 atau A3, Bapak Ibu itu sudah ada dynamic view. Apa sih dynamic view? Itu tampilan Bapak Ibu, maaf. Jadi tampilan ini dinamis. Jadi tampilannya itu dinamis Bapak Ibu, tidak statis seperti yang large gallery ataupun itu. Jadi bisa kita seperti separuh-separuh Bapak Ibu. Jadi present live-nya jalan, terus layarnya untuk para peserta juga jalan. Ini dinamis, jadi bisa bergerak dengan lebih bagus. Dan ini Bapak Ibu bisa dapatkan update-nya ketika sekolah Bapak Ibu sudah deploy. Jadi untuk akun Microsoft Guru Inovatif, ini informasinya update-nya masih menunggu waktu. Insya Allah tidak lama Bapak Ibu. Jadi Teams ini sangat cepat update-nya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk menggunakannya. Kapan digunakan? Kalau saya sudah Google Classroom, nggak apa-apa. Sewaktu-waktu Bapak Ibu perlu loh menggunakan Microsoft, karena tidak selalu Microsoft jelek. Jadi Microsoft itu sangat bagus sekali dan update sekali. Kenapa? Karena kita itu biasa menggunakan mix and match. Jadi Microsoft itu luar biasa. Di pelatihan-pelatihan itu sekarang sudah banyak menggunakan Microsoft. Karena ada beberapa fitur semacam yang Together Mode, Large Gallery itu hanya Microsoft yang bisa. Gitu ya Bapak Ibu. Lanjut. Nih ya, chat bubble ini ketika kita sedang ada pelatihan itu akan muncul seperti lingkaran yang kita dulu messenger gitu Bapak Ibu. Jadi sambil pelatihan kita bisa membalas chat dari suatu peserta yang ada di dalam meeting ataupun ya peserta yang ada di dalam meeting. Jadi kita bisa melakukan chat bubble ini untuk ini presenter atau trainer. Jadi trainer langsung di chat, tidak memerlukan dari chat room di dalam meeting, tapi ada chat
bubble. Tapi ini ya, masih belum update di sini. Selanjutnya live reaction. Live reaction ini sudah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan tanda thumbnail atau tanda love atau tanda ini ya, shake hand, bukan shake hand, raise hand, terus emoji. Ini bisa Bapak Ibu. Kapan? Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita akan lihat Bapak Ibu ini maaf Bapak Ibu, di sebelah kiri breakout ini ada tanda nih ya, yang Bapak Ibu bisa pilih. Bapak Ibu mau raise hand, pilih ini, atau pilih hahaha, presenternya lucu, Bapak Ibu pilih loud, atau Bapak Ibu pilih applause. Yeay, gini ya, bisa mudah sekali Bapak Ibu. Kita lanjut. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu task by planner and to do. Apa sih task by planner? Task by planner and to do itu adalah aplikasi baru, tidak baru tapi yang diupdate dalam manajemen tugas yang terintegrasi dengan pekerjaan di Microsoft Teams. Jadi Bapak Ibu, Teams itu bisa kita membuat suatu task atau pekerjaan yang langsung link Bapak Ibu, baik ada materinya, baik ada tutorialnya YouTube, baik ada materi Google atau Linksway itu di dalam suatu organisasi tugas yang namanya Task by Planner and To Do. Ya, sekarang Bapak Ibu mungkin ada yang sudah memahami, tapi ada yang belum memahami tentang planner. Kita akan mempelajari lebih detail planner karena planner ini memudahkan kita untuk memberikan tugas, mengorganisasikannya, melihat grafik perkembangannya, dan juga melihat aktivitas siswa. Hampir sama ya, aktivitas siswa dalam satu platform yang mana task by planner. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Fitur-fiturnya apa sih yang digunakan untuk melacak tugas-tugasnya? Di dalam task by planner itu ada bucket. Bucket itu bagian dari tugasnya Bapak Ibu. Ada juga task yaitu item dari bucketnya, ada daftar tugasnya yang berupa list, ada board, ada chart, ada schedule. Nah, kita langsung aja lihat ini Bapak Ibu. Nih. Di dalam contoh task by planner ini ada list, ada board, ada chart, ada schedule ya. Dan Bapak Ibu bisa rename, ini namanya nggak harus modul PJJ, bisa di rename tugas bahasa Inggris kelas apa ya, atau tugas PJOK atau tugas SBDP untuk yang SD gitu Bapak Ibu ya. Terus kapan kita bisa menggunakan task dari Planner to do dan bagaimana caranya? Nah, baik Bapak Ibu, kita coba perkecil dulu. Nah, ini cara menggunakannya, masuknya ke Microsoft Teams atau kelas ya. Jadi di kelas Teams itu Bapak Ibu milih satu kelas lalu ditambahkan aplikasinya. Ya, kita coba ya. Nih contohnya aplikasi Task by Planner to Do itu gambarnya ini. Ada tulisannya Task by Planner to Do. Oke. Kita akan mencoba. Oke, kita mencoba di kelas kita Bapak Ibu ya. Di kelas ini akan saya tambahkan task by planner to do. Caranya Bapak Ibu ada tanda tambah. Ini sudah masuk ya ke kelas yang akan saya tambahi level 200 Indang Setianingsih, kelasnya kita semua Bapak Ibu. Caranya ini Bapak Ibu. Sekali lagi ya. Bapak Ibu nggak usah terlalu tegang. Saya ketinggalan nyatat dan lain-lain, nggak apa-apa. Rekaman ini nanti kita bagikan di kelas tim dan juga kita bagikan di kelas WhatsApp grup kita. Jadi jangan lupa Bapak Ibu klik tanda tambah. Kita tunggu sebentar. Akan dimunculkan nanti tab apa yang Bapak Ibu ingin tambahkan. Ya, kita tunggu sebentar. Sebentar Bapak Ibu.
Mbak Adiati kasihan sekali nggak bisa masuk. Mbak, pasir rumah sama niku nanti yo. Astagfirullahaladzim, apa ini? Baik Bapak Ibu, kita pilih task by planner ini ya. Jadi ini yang insight, kalau mau menambahkan insight tadi yang seperti yang saya lakukan. Yang kedua ini menambahkan task by planner. Kita klik, nanti akan menambahkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nih, di sini sudah ditentukan, dituliskan bahwa menggunakan task by planner ini menggunakan suatu organize across all your planner and to do task. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan plan atau rencana yang banyak dan soal-soal yang banyak, materi yang banyak langsung dimasukkan. Ini memerlukan beberapa waktu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu agak sabar. Ini ya. Now, there is a problem. Kita coba lagi sekali lagi Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau ada permasalahan itu hanya terkait dengan internet Bapak Ibu ya. Jadi internetnya. Kita tunggu sebentar. Bismillah, seharusnya saya harus bisa nambahkan supaya saya bisa mendemokannya kepada Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. There was a problem with this application. Sebentar, kita coba back lagi ya Bapak Ibu, kita masukkan lagi. Sekali lagi saya akan coba masukkan. Oke, jadi Bapak Ibu kalau sudah berhasil, ini ya, jadi Bapak Ibu bersabar, kalau belum berhasil di back lagi seperti tadi ya, di back, terus coba tambahkan tanda tambah. Kalau sudah Bapak Ibu ini ya, tasnya udah attach atau sudah nempel di sini, Bapak Ibu tinggal create a new plan. Apa sih rencananya Bapak Ibu mau membuat apa? Misalkan ini saya mau membuat tugas kelas 9 gitu ya, tugas kelas 9. Maaf. Tugas kelas 9A1. Nah, jadi tugas kelas 9A1 ini Bapak Ibu bisa create dengan cara jangan lupa dicentang ini post the channel about this tab. Jadi ini akan muncul di dalam channel kelas Bapak Ibu tabnya ya. Lalu jangan lupa klik save. Jika sebelumnya Bapak Ibu sudah membuat create a plan, Bapak Ibu boleh pilih use an exciting plan from this team. Jadi Bapak Ibu bisa milih duplikasi dari rencana yang sudah pernah Bapak Ibu buat dengan klik ini. Tapi kalau belum pernah sama sekali, buat create a new plan. Oke ya Bapak Ibu? Kita klik save. Kita tunggu sebentar. Nah, sehingga nanti planner Bapak Ibu akan muncul, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, muncul kan di sini tugas kelas 9A1. Ya, jadi tabnya tadi ada 4 more atau 4 lebih, sekarang ada 5 lebihnya. Nah, ini tasnya sudah siap untuk digunakan. Kita kembali ke materi dulu Bapak Ibu. Kalau sudah muncul, Bapak Ibu tinggal memberi nama planner sudah. Lalu Bapak Ibu memberi nama buket misalkan modul tugas ya. Jadi ini sudah diberi nama, sudah di-create, tampilannya ini. Ya, kita cek dulu tampilannya. Nih, tampilannya sudah begini Bapak Ibu. Silakan diberi nama. Di tugas IPA, tugas kelas 9A1 ada apa saja tugasnya. Misalkan Bapak Ibu mau membuat tugas ini yang pertama present life.
present life biologi. Contohnya begitu ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu present life ini kapan harus diselesaikan anak-anak, due date-nya. Terakhir anak-anak mengumpulkan present life-nya kapan? Oh, tanggal 19, pilih saja. Oke, jadi nanti anak-anak harus mengumpulkan tanggal 19 Juni. Gitu ya. Selanjutnya, ketika tanggal sudah disetting, jangan lupa siapa sih yang harus mengerjakan tugas? Apa di kelas itu semua atau siswa-siswa tertentu? Bapak Ibu bisa milih di sini ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, yang masuk ke dalam ini daftar yang harus diberi tugas ini hanya murid di kelas kita, bukan murid di kelas lain Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Mas Abdillah mau saya suruh. Ini saya klik ya, Mas Abdillah masuk. Ada lagi nggak? Iya, Mas Ahmad. Oke, siapa lagi? Mbak Adiati. Siapa lagi? Mbak Ajeng. Siapa lagi? Mbak Aisyah. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu, ini Bapak Ibu tinggal add task. Ya, add task. Oke. Dan jadilah Bapak Ibu, nih tugas pertamanya di dalam kelas tugas IPA 1 itu adalah present life biology. Nah, terus apa hanya begini saja? Tidak. Nih Bapak Ibu, ada tanda titik 3. Kapan tanda titik 3 muncul? Ketika Bapak Ibu sudah add task. Ya. Jadi ini task atau tugas pertama sudah muncul. Selanjutnya Bapak Ibu bisa buat tugas lagi di atasnya. Ya, tapi kita lanjut ini dulu sampai selesai. Oke. Ketika tanda titik 3 kita klik tadi Bapak Ibu, ini kita bisa memberikan label. Nah, labelnya apa? Oh, untuk present life itu saya beli label yellow lah. Jadi akan tunggu. Oh, untuk presentasi online itu yellow. Terus apa yang bisa kita tambahkan? Mungkin mau menambahkan siswa yang mau disuruh mengerjakan. Saya tambahi lagi, bisa ditambahkan dari sini. Mas Catur, bisa ditambahkan. Atau ada yang mau ditambahkan lagi selain itu, maka akan tampil kalau sudah lebih dari 2 aktivitas akan muncul semuanya. Ya, ingat, saya ulang. Kalau sudah lebih dari 1, 2, 3 ini, ya, akan muncul semuanya nanti Bapak Ibu. Siswanya ini yang assign. Terus ketika kita klik, sebentar, sepertinya ada yang mau join ya. Oh tidak. Oke. Baik, kita lanjut ya. Tadi sampai mana? Sebentar nih kita. Oh ini ya. Baik Bapak Ibu, ini sudah sampai di sini. Bucketnya ada nama apa bucketnya? Bentar. Due date-nya sudah 19 Juni. Prioritinya apa? Apakah ini urgent? Kalau ini harus segera dikumpulkan hari ini, Bapak Ibu klik urgent. Maka ketika diklik urgent, maka ada notifikasi setiap saat siswa itu akan mendapatkan warn, ada alarmnya. Apa maksudnya? Si siswa di dalam kelas siswa itu ada pemberitahuan kamu belum mengerjakan tugas present life dari Bu Endang loh. Setiap kapan, setiap hari ada notifikasinya. Untuk yang urgent, pilih yang urgent ini ya. Kalau tidak terlalu penting, maka Bapak Ibu bisa pilih important. Ini penting, harus dikerjakan, tapi waktunya 1 minggu. Bapak Ibu pilih yang important. Kalau ini medium, waktunya 1 bulan kok, santai saja. Di dalam medium ini Bapak Ibu, priority medium, Bapak Ibu tidak ada menemukan siswanya notifikasi. Jadi tidak diingatkan, kamu belum mengerjakan present life itu tidak. Ya, terutama untuk yang low. Yang low itu waktunya 1 tahun lagi present life-nya dikumpulkan di akhir kenaikan kelas 9. Baru ini nanti tidak ada pemberitahuan sama sekali, nggak ada notifikasi. Iya Bapak Ibu. Bagaimana sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu?
Bisa. Yang mau ditanyakan, Bu? Dalam? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut Pak ya, lanjut dulu ya Pak. Nanti Oke. pertanyaannya nanti ya. Oke. Baik, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Nah, selain itu apalagi yang bisa ditambahkan Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa melihat progres. Atau tugasnya itu sudah sampai mana sih? Jadi jangan lupa Bapak Ibu isikan dulu. Oh, tugasnya sudah berjalan, itu Bapak Ibu bisa sesuai dengan progresnya itu dikasihin progres sedang berjalan, karena tugas ini saya mulai hari ini dan sudah dimulai maka in progress. Nah, tugas ini sudah sudah komplit semua, sudah mengumpulkan. Ketika setelah tanggal 20 Bapak Ibu bisa milih yang komplit. Oke. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Kalau not started berarti masih ada yang boleh memasukkan ini jawabannya. Nah, setelah itu apa cukup tugas begini aja, siswa nggak tahu Bu ya, kasih notes. Ini silahkan kalian cermati materinya yang Bapak Imron sisipkan, mungkin gitu ya. Maaf ya Pak Imron, saya kenalnya Pak Imron. Nah, kemudian silahkan kembangkan present life-nya. Misalkan begitu ya. Jadi nanti siswa akan menemukan ini di dalam tugas yang mereka lakukan ya Bapak Ibu. Oke. Apakah notes-nya ingin ditampilkan di card? Ya, jika iya, Bapak Ibu silakan show on card. Nah, oke. Sudah ada notes Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu bisa checklist an item. Ya. Ini mungkin apa yang ingin di checklist, Bapak Ibu bisa pilih. Ya. Terus kalau sudah ini tidak perlu di checklist Bu, nggak apa-apa. Baiklah, kalau nggak perlu di checklist ini yang add attachment. Disinilah Bapak Ibu bisa menyisipkan file materi. Materi dari mana? Dari desktop bisa, dari OneDrive bisa, terus dari Google langsung bisa mengambil linknya. Ya, kalau menggunakan link Google, kita masuk dulu ke dalam Google, ambil linknya, terus di copy paste linknya di sini. Oke, Bapak Ibu, di Ctrl V di sini linknya. Nah, selanjutnya kalau menggunakan link, jangan lupa Bapak Ibu di display apa. Kita akan mempelajari dulu sebentar. Kita akan mencoba attachment file. Nah, kita coba ambil file dulu Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu punya gambaran. Oh, saya mau attach ini loh, modul. Nah, saya coba klik satu buah modul sehingga tampil di sini. Klik open, maka dia akan tersisip di sini. Tunggu Bapak Ibu sampai dia selesai di-upload. Nah, sudah satu buah attachment sudah tampil. Bisa klik show on board, berarti akan tampil di sini. Ya, kalau tidak mau ditampilkan ya ditutup aja, nanti anak-anak akan menemukan sendiri. Oke, kita klik. Apa ada bisa ditambahkan lagi? Kita lihat ini ya. Kita bisa remove. Oh, nggak cocok ini di remove, boleh. Diedit boleh. Ya. Terus kita mau tambahkan attach lagi, boleh. Apa yang kali ini mau dimasukkan? Saya mau masukkan YouTube. Nah, saya coba masuk ke YouTube. Cari salah satu ya. Salah satu materi. Oh tidak, saya masukkan ini aja. Saya masukkan Sway, maaf. Yang mudah, saya nggak usah ke YouTube. Link semua hal boleh. Sway boleh, link PPT boleh. Kita akan coba mengambil salah satu ya. Nih, coba. Saya akan masukkan salah satu materi. Nih, anggaplah ini bukan Sway tentang pelatihan saya di SSKJKR ya, tapi ini anggaplah materinya Bapak Ibu. Kita ambil linknya, lalu kita tempelkan ke dalam tugas Bapak Ibu. Baik, kita akan klik share dulu, lalu kita klik anyone with link, kita copy.
Oke, kita kembali kemana? Ke kelas kita. Kita masukkan linknya. Ctrl V, Bapak Ibu ya. Jadi di sini sudah ada HTTPS, Sway Office, ini bla 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 bla. Jangan lupa kita masukkan tag to display-nya. Oh, ini materi biologi pencernaan misalkan, gitu ya. Jadi ini loh teksnya ini akan muncul bersamaan dengan linknya. Kita klik save, maka di dalam sini akan muncul ini loh. Oh, di dalam present live Bu Endang ternyata mencantumkan SWE, materi biologi pencernaan. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Terus apalagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa memberikan komen. Ketika anak-anak sudah mengumpulkan, misalkan di dalam itu sudah ada attachment anak-anak, nanti Bapak Ibu bisa beri komen, misalkan good job dan lain-lain. Atau study hard. Langsung keluar saja, ini otomatis sudah masuk ke dalam tas Bapak Ibu. Automatically, ya Bapak Ibu. Jadi ketika dicek sudah ini semua. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Oh iya, jika not started Bapak Ibu, kita bisa start anytime ya. Kapan startnya, dimulainya? Kalau terakhirnya tadi tanggal 19 saya mulainya yuk hari ini juga loh. Nah, berarti jangan lupa start date-nya Bapak Ibu, tugasnya mulai kapan ini dimasukkan ya. Jadi tanggal 14, tapi mulainya nanti tengah malam, berarti not started. Terus kalau mulainya saat ini juga, maka akan saya pilih on progress. Itu sudah lengkap, sudah lengkap, sudah lengkap, sudah lengkap. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa dipahami? Mas Imron, Mas Kevin, are you still there? You can Ya, hear bisa, me? Bu. Oke, terus kita masuk materi lanjut nggih. Baik, tadi suwe saya yang ini. Bentar. Baik, kita masuk kembali. Tadi kita sudah sampai nih ya, schedule mengambilkan nih lanjut. Nih contohnya tadi memberi nama planner sudah. Nih low important, medium, memberikan catatan tugas, note tadi ya, checklistnya, daftar-daftar itemnya apa saja yang akan nih Bapak Ibu. Ketika checklist ini Bapak Ibu sudah membuat lebih dari satu tugas, ini akan muncul, oh tugasnya ada tas bilangan bulat dan pecahan, ada tas persamaan pertidaksamaan. Di dalam checklist akan muncul sebanyak tugas atau tas yang Bapak Ibu guru berikan. Jadi di sini Bapak Ibu, oh ini loh bilangan bulat dikerjakan sekarang. Cawang, diklik. Ini loh yang harus dikerjakan tiga-tiganya, dicawang semua. Ya, dan sekali lagi Bapak Ibu ingat, di dalam Office 365 itu tidak ada save, tidak ada undo. Tapi sekarang sudah mulai ada undo Bapak Ibu ya. Tadi malam saya melihat Sway itu ada undo-nya. Tapi hanya sedikit sekali, ada pada beberapa fitur tertentu aja ada undo. Jadi bisa dirubah kembali, itu bisa. Jadi Bapak Ibu kalau bekerja di dalam Office 365 itu otomatis. Jadi ditinggalkan klik keluar gini aja sudah langsung tersimpan otomatis. Begitu ya Bapak Ibu. Kita sekarang akan belajar untuk menambahkan 2 tas atau 3 tas baru, karena di dalam rubrik yang akan kita lakukan tugasnya nanti Bapak Ibu membuat plannernya itu minimal 3 ya, tugasnya 3. Jadi tugas yang seperti ini Bapak Ibu buat 3 buah, gampang saja, tinggal tambahkan tas baru. Tadi sudah present live, ini genten ya, praktikum. Jadi Bapak Ibu nanti materinya apa terserah Bapak Ibu.
Jadi sesuai dengan pelajaran materi yang Bapak Ibu ampu di sekolah, jenjang apapun boleh, sesuai dengan jenjang Bapak Ibu. Jadi di sini seperti langkah-langkah tadi Bapak Ibu bisa menggunakan sama kapan due date-nya, mungkin tanggal ini, oh ini agak lama tanggal 21. Jadi Bapak Ibu boleh siapa saja yang disuruh, oh ini Mas Abdillah lagi, Mbak Adiati, mungkin ganti-ganti, Mas Lutfi, jangan Pak Mansur ini fellow, Mbak Rafika, mungkin Bu Siti Nur, Bu Nurul, ya kurang, oh lagi Bu Yulis contohnya. Jadi begitu, kalau sudah, due date sudah, kita add tas. Nah, kalau sudah berarti ada dua sekarang, ya, ada present life biologi dan ada praktikum. Sudah ada dua. Nih, Bapak Ibu boleh menambahkan yang lain dengan cara diklik di mana, di sini loh, diklik yang kosong maka akan muncul. Berarti Bapak Ibu bisa nih prioritasnya low, mungkin urgent. Lalu due date-nya sudah, due date-nya tadi sudah tanggal 21. Notes-nya apa? Mungkin gunakan pengaman ya anak-anak. Kalau praktikum gunakan bahan yang aman di rumah. Jadi nggak usah menggunakan semacam hal-hal yang berbahaya, mungkin Bapak Ibu begitu ya. Notes-nya anak-anak harus lihat. Ini dimulainya kapan? Dimulainya besok saja tanggal 15. Berarti saat ini belum dimulai, not started. Nanti kalau sudah dimulai silakan Bapak Ibu progresnya dirubah ya. Terus selanjutnya apa saja yang mau di attach? Mungkin ini share point, Bapak Ibu ingin, oh saya akan menggunakan dokumen di share point saya. Share point itu Google Drive ya Bapak Ibu. Di Google Drive di sini ada laporan kegiatan, ada materi juga saya pernah masukkan Bapak Ibu. Ini mungkin saya masukkan, oh ini aja Classroom Mode Setup. Jadi link, masuknya dalam link karena ini berupa share point. So on card, komennya apa kalau perlu dimasukkan, ya. Kalau sudah nggak perlu Bapak Ibu tinggalkan. Kok diperlukan 3 Bu Endang? Boleh lagi satu lagi, beri nama lain-lain mungkin. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa tambahkan belakangan. Apa bisa? Bisa. Jadi diperlukan lain-lainnya ini kalau sudah tinggal Bapak Ibu klik ya, tambahkan. Tambahkan siapa yang disuruh mengerjakannya, ganti-ganti. Nih Mas Mbak Aceng, mungkin 2 orang saja. Baik Bapak Ibu. Terus tasnya sudah. Kalau menambahkan bucket, ini dia Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa tambahkan bucket dengan cara add new bucket. Jadi kalau Bapak Ibu membuat bucket name yang kedua itu kelas IPA 1, mungkin sekarang kelas IPA 2. Ya Bapak Ibu. Jadi kelas IPA 2 sudah, tinggal saya tambahkan tasnya. IPA 2 contohnya ini beda, mereka bukan IPA, pelajaran IPA, mereka pelajaran bahasa Jepang mungkin, gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan siapa aja yang disuruh untuk mengerjakan tugas, materinya apa, set due date-nya seperti tadi, terus kita add. Bahasa Jepang saya selesai. Selanjutnya Bapak Ibu buat lagi tas yang kedua. Mungkin kali ini bahasa Inggris. Ini set due date-nya kapan? Siswanya siapa yang disuruh mengerjakan, jangan lupa di add. Ini sudah ada 2 bucket Bapak Ibu, bucket itu segini loh Bapak Ibu, ini bucket. Nah, terus sudah ada 2 bucket, masing-masing sudah ada 2, ini 2 ya, yang ini tadi 3 tas atau 3 permasalahan, 3 soal, ada 3 soal.
ini sudah ada 2 bucket, masing-masing satunya 3 soal, 3 tugas, yang satunya 1 tugas, bisa kita tambahkan lagi. Kalau di dalam rubrik diminta itu 3 bucket, berarti Bapak Ibu harus tambahkan bucket 1 lagi. Kelas extension, oke. Jadi namanya ini terserah Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kelas extensionnya sudah, tinggal masukkan bucket-bucketnya. Begitu. Cukup mudah ya Bapak Ibu. Ingat, kalau yang add new bucket atau tambahkan bucket baru, ini untuk menambahkan bucket. Setelah bucket, jangan lupa dibuat tasnya, ya, tugas 1 contohnya. Terus siswanya yang diberi tugas Mas Abdillah saja, ini hanya tugas 1 orang individu misalkan. Tapi di sini ada ketentuan di dalam rubrik ya Bapak Ibu, jangan lupa untuk memasukkan tugas itu minimal 3 peserta ya Bapak Ibu. Jadi orangnya ini harus lebih dari 3. Jangan lupa Bapak Ibu ya. Meskipun beliau-beliaunya di dalam kelas di dalam nantinya di dalam kelas yang sudah Bapak Ibu pernah buat, itu misalkan Bapak Ibu pernah pelatihan level 100 ya, gunakan saja kelas itu. Bapak Ibu semua pernah pelatihan nggih? Ini yang level 100 kan semua udah lulus, sudah pernah buat kelas Teams. Jadi silahkan Bapak Ibu gunakan kelas yang sudah ada. Begitu nggih? Jadi kalau belum punya kelas Teams, nanti Bapak Ibu bagaimana solusinya? Solusinya adalah teman-teman kita di dalam pelatihan ini yang berjumlah 21 itu Bapak Ibu bisa gunakan sebagai siswa. Jadi Bapak Ibu buat kelas Teams dulu. Setelah buat kelas Teams, siswanya ya teman-teman kita dalam pelatihan ini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa paham ya. Nanti tugasnya itu Teams yang Bapak Ibu pilih, boleh buat kelas baru ataupun Bapak Ibu gunakan kelas yang lama. Ya, buat kelas baru dari peserta ini ataupun yang lama yang sudah Bapak Ibu miliki, siswa-siswa Bapak Ibu sendiri boleh. Jadi intinya kita Velo itu hanya itu menginginkan Bapak Ibu tugasnya berupa screenshot yang untuk planner ya. Plannernya hanya di screenshot. Jadi setelah jadi, kita masuk ke sini lagi Bapak Ibu. Kita tarik ke kiri. Jadi ini loh Bapak Ibu yang di screenshot. Nah, tampil ada kelasnya dan ada tasnya, ini di screenshot. Jadi Bapak Ibu screenshot beberapa dengan minimal peserta ini lebih dari 3. Jadi ini kok hanya 2, tambahkan aja siapapun. Ya. Jadi menambahkan pesertanya itu bisa di sebelah kanan ini ada tanda tambah ya. Assign to ini bisa ditambahkan. Terus ini kok masih 2, gini contohnya Bapak Ibu. Saya tambahkan saja 1 orang. Gitu. Ngerti nggak Bapak Ibu? Kalau sudah jadi, oh ini kok cuma 1, saya tambahkan 1 lagi lah. Oh, tambah tugas apa ya? Tugas 2. Siapa saja yang diberi tugas, kita tambahkan saja. Terus due date-nya kapan, dilengkapi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ini 3, ini 3, ini 3, jumlahnya ke kanan 3 buah buket, ke bawahnya juga sudah 3, Bapak Ibu screenshot pakai snip tool bisa, pakai screen recording, screen capture bisa, apapun lah Bapak Ibu screenshotnya, terus nanti baru dimasukkan ke dalam tugas pelatihan yang ada di kelas tim kita. Di mana? Di sini tugas planner. Ya Bapak Ibu. Ini loh Bapak Ibu sekalian. Kita akan berikan Bapak Ibu tentang room-roomnya ya, tentang channelnya. Jadi yang ini Bapak Ibu, mohon maaf, sekalian kita masukkan dulu ke sini ya Bapak Ibu. Dimulai dari ini room general, channel general ini. Ketika link pelatihannya semua ada di sini Bapak Ibu. Oke. Jadi di sini pelatihan mulai dari meeting pertama dan meeting terakhir ini sudah saya masukkan di sini ya. Bapak Ibu tinggal mencari di sini.
Jadi pelatihan Devo, ada D3, ini sudah ada semuanya di sini Bapak Ibu. Terus saya masukkan, saya post juga pengumumannya ini, ada di sini ada undangan peserta. Bapak Ibu bisa download. Di tanda titik 3 ini ada pilihannya download ya Bapak Ibu. Ini undangan peserta, ini nanti saya edit lagi, saya tambahkan daftar peserta yang saya undang karena 21 peserta kita alhamdulillah lengkap. Nanti kita undang semua di dalam sini, akan saya attach lagi Bapak Ibu, downloadnya nunggu kalau sudah saya tambahkan ya, tambahkan nama pesertanya. Ini masih undangan saja, ini masih hanya undangan dari Microsoft. Nah ini linknya Bapak Ibu tinggal masuk ke sini, klik ini terus join ya Bapak Ibu. Jadi saya back dulu. Bentar, kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Jadi yang kedua adalah administrasi pelatihan. Administrasi pelatihan itu isinya apa Bu channelnya? Di sini ada rundown Bapak Ibu. Rundownnya terus apalagi belum ada, saya belum posting apa-apa. Di sini hanya ada jadwal kita. Terus jadwal yang umum itu ya Bapak Ibu. Terus untuk laporan ini nanti saya masukkan ke sini tentang seperti screen capture-nya. Tapi tunggu saya untuk stop sharing dulu, nanti Bapak Ibu baru di akhir saya screen capture. Oh iya Bapak Ibu, saya mohon minta tolong Bapak Ibu yang ada di situ, silahkan juga untuk sebentar-sebentar mengadakan ini Bapak Ibu, mengadakan screen capture. Jadi Bapak Ibu nanti meskipun saya nggak sempat untuk untuk membuat screen capture, Bapak Ibu bisa memposting di kelas supaya teman-teman itu bisa memiliki materi nanti Bapak Ibu. Terus yang kedua, karena itu untuk dokumentasi kita nanti untuk laporan akhir, jadi minta tolong untuk di screen capture-kan Bapak Ibu ya. Ini ada redeem code ya, materinya ada di sini Bapak Ibu. Materinya banyak sekali, mulai dari tutorial dan lain-lain sudah saya post di sini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa, ini mau saya masukkan tutorial YouTube tapi masih belum selesai, masih berupa draft. Yang atas ini sudah ada semua ya, ada present live itu apa, materi modulnya sudah saya post di sini Bapak Ibu. Baik, ini saya remove dulu aja supaya discard. Ini Bapak Ibu materinya sudah ada di sini. Semua sudah saya posting di mana? Di channel level 200 yang materi. Redeem code juga sudah saya sudah post di sini. Kode redeemnya selama pelatihan ini sudah saya masukkan. Jadi kalau di sini Bapak Ibu udah berupa link, jangan lupa selepas pelatihan ini nanti Bapak Ibu masukkan kode redeemnya. Terus kalau kode redeem saya masukkan semua sekalian, apa boleh Bu Endang? Boleh, silahkan. Jadi sekalian dimasukkan hari ini semuanya, yang empat-empatnya ini 1, 2, 3, 4 sekalian boleh masukkan saja. Terus surveinya boleh diisi sekalian, boleh. Saya cicil sama besok boleh. Jadi Bapak Ibu wajib, Bapak Ibu rugi mengikuti pelatihan ini kalau tidak memasukkan kode redeem ini. Karena di dalam kode redeem ini sudah kita daftarkan di dalam pengembangnya Microsoft, sehingga nanti Bapak Ibu ikut pelatihan 1, pelatihan 2, pelatihan 3 dan pelatihan 4 itu Bapak Ibu akan mendapatkan 3 buah poin atau 3 buah transkrip atau badge itu ya. Jadi ada 3 badge di dalam transkrip Mac Bapak Ibu. Yang pertama adalah badge tentang update theme dan juga tentang planner. Selanjutnya badge tentang ini Bapak Ibu ya. Yang kedua itu tentang stream dan power present live-nya PowerPoint online. Bapak Ibu ada badge-nya tersendiri juga, dan juga ada badge tentang ini Bapak Ibu yang ketiga Power Automate. Jadi rugi kan kalau nggak dimasukkan. Dan yang terakhir ini luar biasa, ada badge-nya Bapak Ibu ikut Minecraft Education. Jadi jangan lupa ini dimasukkan karena ini haknya Bapak Ibu. Siapa tahu someday Bapak Ibu itu punya suatu hal yang ternyata Bapak Ibu menjadi MIE atau Bapak Ibu menjadi trainernya Microsoft. Itu kita semua berdoa Bapak Ibu akan sampai ke tempat itu, ke posisi itu, dan Bapak Ibu memerlukan transkrip yang banyak, suatu aktualisasi pelatihan yang banyak. Makanya Bapak Ibu sebaiknya mengisi ini.
Oke, rekaman webinar nanti akan saya selipkan di sini Bapak Ibu. Selanjutnya room webinar isinya sama, yaitu tentang meeting. Jadi ini sudah saya masukkan ya. Nih, Bapak Ibu masuk ke dalam channel room webinar, tinggal klik ini sudah langsung join. Selanjutnya ini tugas yang pertama, tugas planner yang pertama. Bapak Ibu tinggal view assignment, ini ya, view assignment. Terus apa yang harus Bapak Ibu lakukan setelah view assignment? Nanti di dalam tampilan Bapak Ibu itu akan ada tampilan, kita tunggu sebentar Bapak Ibu ya, ini masih proses loading. Nanti di dalam tampilannya Bapak Ibu yang belum nggak apa-apa, nanti dilihat, oke? Bapak Ibu itu terus kalau mau melihat tugas plannernya apa saja toh, ini saya coba masukkan ya ke sini. Nah, di dalam tugas planner itu ada peserta diharap membuat suatu proyek dengan menggunakan planner. Setelah proyeknya dalam keadaan sedang berjalan, jangan lupa Bapak Ibu, plannernya nanti harus dalam keadaan berjalan atau on proses. Jangan Bapak Ibu klik progresnya tadi loh, yang progres Bapak Ibu ingat. Tadi ada progres ya. Saya kalau balik lagi harus balik ke belakang lagi. Jadi nanti saya ulang lagi ya. Harus sudah dalam keadaan berjalan. Ingat, screenshot saja. Berapa banyak screenshot? Kalau Bapak Ibu mau 5 boleh. Terus nanti Bapak Ibu bisa disematkan di dalam tampilan assignment Bapak Ibu, nanti akan ada ya attach tempat untuk menampilkan itu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menambahkan. Selanjutnya Bapak Ibu jangan lupa di turn in ya. Jadi Bapak Ibu baik, jangan lupa nanti harus di turn in supaya itu setelah diletakkan itu nanti bisa masuk ke dalam saya, bisa terkirim ke kami. Jadi ingat Bapak Ibu yang harus ingat, jangan lupa di pojok kanan atas nanti ada di dalam tampilan Bapak Ibu yang di sini saya update ini. Di sini ada tulisannya turn in. Setelah diletakkan di tanda klik seperti ini, Bapak Ibu kan ketika tanda klik diklik nanti masuk ke dalam pilihan, ada masukkan link, masukkan dari device, upload dari laptop atau dari mana. Bapak Ibu pilih yang upload dari laptop. Jadi screenshotnya bisa Bapak Ibu masukkan dalam Word, ditempelkan di Word boleh, opsi pertama. Opsi yang kedua, screenshot itu langsung di rename, nanti ditempelkannya dalam bentuk JPG atau IMG boleh. Baik Bapak Ibu, jadi di screenshot nanti kalau Bapak Ibu ingin simple, langsung sematkan dalam tanda yang seperti ini di bawah, nanti ada di sebelah bawah sini, itu dalam bentuk gambar atau IMG, dalam bentuk image saja atau JPG, langsung jangan lupa di sini ada tanda turn in, langsung di turn in. Kalau Bapak Ibu belum ada kata-kata turn in ini diklik, terus ada gambarnya makhluk ke atas, makhluknya itu emoji Bapak Ibu, jadi bisa berupa ubur-ubur, bisa berupa roket, itu nanti langsung jalan siut. Terus gambar turn in-nya ini berganti undo turn in, Bapak Ibu berarti belum selesai. Kalau sudah selesai turn in, ini akan berubah menjadi undo turn in. Anggaplah ini update-nya ini turn in, saya klik sekali, klik gitu, nanti akan ada proses mengirim. Kalau sudah dikirim berhasil, di sini akan mulai tulisan undo turn in atau
tidak jadi dikirim lah bahasa Indonesianya. Kalau settingan laptop Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia, nanti di sini akan apa ya, gagalkan pengiriman. Nah, itu ceritanya. Berarti kalau sudah muncul gagalkan pengiriman atau undo turn in, berarti pengiriman Bapak Ibu telah sukses. Bisa dipahami Bapak Ibu? Halo, Assalamualaikum. Ya, bisa, Bu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu, kurang sedikit lagi, sudah jam 20.29, selanjutnya kita masih ada 1 menit untuk sesi tanya jawab. Kita lanjut sedikit, lanjut tentang tadi ya Bapak Ibu. Oke, tentang assignment kita kembali ke nih Bapak Ibu, maaf, kita kembali ke dalam planner. Kok meloncat-loncat? Iya, sebentar, maaf Bapak Ibu, kita tunggu kembali ke planner kita yang sudah kita buat. Ada beberapa menu lagi Bapak Ibu di dalam planner yang perlu kita jelaskan. Yang pertama list Bapak Ibu. Di dalam list itu Bapak Ibu akan mengetahui ini. Oh, berarti ini loh kelasnya Bu Endang, ada beberapa tas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tugas. Itu ya, 6 tugas. Tugas pertama di assign untuk nih, sekian peserta. Selanjutnya prioritinya low karena setahun baru dikumpulkan. Due date-nya ini, bucketnya to do, terus dan lain-lainnya masih ada ya Bapak Ibu ini. Nih prioritinya move. Jadi ini seperti tampilan ya Bapak Ibu, tampilan diagram yang memudahkan Bapak Ibu untuk mengecek berapa tesnya, gitu ya. Selanjutnya board ini, boardnya dalam bentuk seperti ini Bapak Ibu. Nih, ada juga chart. Nih, chartnya ini Bapak Ibu untuk mengecek, statusnya yang belum dilaksanakan 5. Yang tasnya yang sudah in progress 1. Yang terlambat dilaksanakan tidak ada, yang complete tidak ada, belum selesai semua. Jadi yang in progress saja masih ini ya. Ada 6 tas. Buketnya ada nih, 1, 2, 3. Ada 3 buah buket. Iya. Maaf Bu Endang, ini lagi share screen atau enggak ya? Kok nggak kelihatan? Loh, nggak kelihatan? Sebentar. Apa cuman saya ya? Oh iya. Sejak kapan nggak kelihatan ya? Ini barusan ini kok. Oke. Makasih. Dari tadi, Bu. Dari tadi? Inje. Tadi bikin bisa yang ada. Dari tadi Bu, nggak kelihatan. Dari tadi nggak kelihatan Tampilannya. Ya Allah, harusnya. Catur pintar. Berarti ini diulang mulai yang mana ini Bapak Ibu? Planner. Yang pengumpulan Setelah rutin. Iya. Ya. Mulai yang mana Bapak Ibu? Mulai yang mana, nggih? Mulai dari planner itu aja deh, Bu. Planner. Mulai dari yang ini, yang listnya ini, list, board, chart ini. Iya, dari situ. Dari yang list itu. Tadi yang lain nggak ada yang ketinggalan toh, Bapak Ibu materinya? Yang lain masih aman. Baik, oke. Berarti kita mulai lagi dari ini ya Bapak Ibu ya. Ingat, tadi yang turn in sudah Bapak Ibu? Pengumpulan tugas, turn in? Sudah. Oke. Jadi begini, di dalam atas, pojok kanan atas itu ada ini, pilihan group by bucket, ada filter, ada list, board, chart, and schedule. Jadi di sini Bapak Ibu, ini adalah kontrol dari Bapak Ibu sebagai guru untuk mengelola tugas planner Bapak Ibu. Jadi di dalam kontrol itu ada list, Bapak Ibu akan dihadapkan ke dalam planner Bapak Ibu di dalam satu halaman. Jadi di sini Bapak Ibu tahu dalam jangka waktu 1 minggu ke depan sampai 2 minggu ke depan maksimal sampai due date terakhir itu Bapak Ibu membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ada 6 tugas untuk 3 kelas yang berbeda. Jadi Bapak Ibu membuat 3 kelas ya. Yang ada attachment materinya ada 2, yaitu present life dan praktikum. Yang lainnya tidak disematkan materi. Nah, siswa yang disuruh mengerjakan tugas juga sudah tampil di sini. Yang ditugasi ya sudah tampil. Prioritinya sudah tampil. Yang satunya low, yang satunya urgent, yang lainnya without priority, tidak disematkan prioritas. Nih, jadi Bapak Ibu nanti bisa, oh ini kok belum saya berikan prioritas, dieditnya di pojok kanan, tanda titik 3. Diklik prioritasnya mau saya beri medium lah. Nah, nanti Bapak Ibu di sini kalau sudah diklik medium nanti akan muncul di sini ya. Nah, ini prioritinya urgent. Nih Bapak Ibu ya, bisa klik di sini. Yang sini saya beri priority medium. Nggak mau tampil. Bentar, kita klik priority important. Jadi yang mau tampil hanya important, yang lainnya mungkin harus dari plannernya ya Bapak Ibu. Jadi untuk mengedit ini sudah bisa. Nama paketnya yang masih tuduh ini bisa diganti ya, di rename. Dari mana rename-nya? Dari tasnya yang tadi bisa kita tampilkan dari depan ya. Terus board. Nah, ini Bapak Ibu. Yang board itu tampilan yang depan. Yang belum ada prioritasnya bisa kita tambahkan. Ya, Bapak Ibu. Jadi tampilan seperti inilah board itu. Bisa kita naik turunkan ini papan. Jadi dari papan ini Bapak Ibu bisa kalau pengen lebih luas diklik dulu dan tugasnya di sini ada. Oke. Selanjutnya diagramnya bagaimana Bu? Diagram dari tugas-tugas saya. Di sini ada diagram yang menunjukkan bahwa yang belum dilaksanakan 5, yang sudah berjalan 1, yang terlambat 0, yang komplit 0. Di sini nih yang sudah berjalan segini loh. Dari 6 tas yang kita berikan pada 3 kelas yang berbeda. Selanjutnya, apalagi dalam chartnya, dalam chart ada buketnya berapa, dengan nama buketnya sudah tertera di sini. Ya, ada kelas IPA 2, kelas extension, yang ini tadi belum diberi nama, ya, belum kita beri nama. Lalu prioritinya, ini yang ada priority berdasarkan prioritasnya ada kelas yang urgent itu 2 buah, ya, 2 tugas, yang important 1, yang medium 2, dan yang low 1 tugas saja. Nah, di sini sudah kelihatan Bapak Ibu membernya, nih. Untuk Bu Yulis ada tugas-tugasnya ini kelihatan Bapak Ibu ya. Sudah ada statistiknya secara lengkap, berapa orang mengerjakan, belum ditugasi apa saja, ini bisa dilihat ya. Ini Bu Ajeng Mei tugasnya yang in progress 1, yang not started 1. Terus Pak Catur juga, Mas Kevin malah belum dapat tugas sama sekali. Dari sini kita nanti bisa, oh Mas Kevin tuh harusnya disuruh membuat tugas ini loh. Terus kita bisa melakukan pemberian tugas. Begitu ya Bapak Ibu. Sampai sini kita coba cek materinya apakah masih ada lagi. Ini tampilan chat sudah, ini sudah, kita coba lagi. Tampilan task by planner. Nah, ini Bapak Ibu yang ini chart, sebelah kanannya chart ada schedule ya. Oke, kita masuk ke schedule nih Bapak Ibu. Di dalam schedule ini ada seperti ini. Seperti kalender Bapak Ibu ya. Pada hari Minggu ini ada praktikum yang due date-nya mulainya tanggal 20. Ya. Jadi 20 ini mulai praktikum harusnya. Di sini ada schedule-nya. Sudah. Kalau Monday, yang Monday ini ada apa Monday-nya? Nih, ada 1 lebih, ada present life biology nih. Terus apalagi mau tambahkan ya tinggal Bapak Ibu nambahkan aja kalau buat assign. Jadi dari schedule kita bisa nambahkan. Oh saya mau membuat tanggal 24 ini loh, saya mau membuat tugas. Kita tinggal tambahkan. Tugas tanggal 24 Juni apa ya? Kita mau membuat tugas wawancara ilmiah contohnya. Di sini di mana di kelas extension?
Terus siapa saja yang mau disuruh membuat tugasnya? Nah, kita bisa membuat. Jadi ingat Bapak Ibu, buat tugas bisa dari diagram schedule ini ya. Jadi schedule bisa ditambahkan. Bapak Ibu disorot dulu tanggalnya, ditambahkan yang sebelah kanan. Oke. Sampai sini apa saya terlalu cepat Bapak Ibu? Aman, Bu, aman. Oke, paham ya. Baik Bapak Ibu, kita coba lanjut materinya sebentar. Nih, untuk penugasan, Bapak Ibu membuat perencanaan tugas proyek di kelas planner. Lanjutnya menginvite trainer sesama peserta. Jadi Bapak Ibu buat kelas boleh, tapi saya juga membolehkan Bapak Ibu menggunakan kelasnya yang lama. Tapi kalau menggunakan kelasnya yang lama, tolong saya di-invite ke kelas itu supaya saya bisa melihat tugasnya Bapak Ibu ya. Atau bagaimana? Kita kesepakati sekarang. Bapak Ibu membuat kelas baru atau kelas lama? Kayaknya lebih enak pakai yang lama lah, Bu. Oke, baik. Sepakat ya? Kita pakai kelas lama boleh, kelas baru pun juga boleh. Oke, guys, begitu ya Bapak Ibu, paparannya sudah selesai. Selanjutnya kita langsung masuk sesi tanya jawab. Izin saya stop present. Saya akan mencoba untuk ini Bapak Ibu untuk mengaktifkan ini together mode dan kita akan coba screen capture. Silakan Bapak Ibu sambil raise hand yang ingin bertanya. Monggo. Ya, langsung aja Bu ya, saya ingin bertanya Bu. Silakan Mas Kevin. Jadi sebelumnya selamat malam Bu Endang dan rekan sekalian. Ini saya lebih ke diskusi sih kayaknya, bukan ke bertanya ya. Karena kalau saya lihat to-do planner ini, dia sedikit ribet di bagian assign-nya ya, dibanding assignment. Kalau assignment kita kan langsung bikin tugas untuk semua siswa ya, atau semua peserta di tim tersebut ya. Jadi planner itu kalau saya lihat kan kita assign-nya satu persatu. Nah, jadi mungkin nih kalau misalnya kita bikin remedial ataupun tugas project khusus perorangan ataupun kelompok kecil itu lebih tepat ya Bu ya. Iya, betul. Ini memang itu Mas. Oke, terus? Iya, silakan Mas lanjut. Kemudian juga berikutnya, apakah emang kalau kita mau assign, misalkan satu tim ini ramai nih, ya kan satu tim setahu saya itu muat 100 lebih orang atau 200 lebih ya, saya lupa. Itu misalkan kita punya 100 orang lah di tim tersebut, kita mau assign ke 90-an orang atau 80-an orang, kan cukup ramai nih ya. Apakah kita perlu klik satu-satu kayak di namanya, cari namanya, ataukah kita bisa klik assign all terus remove sedikit gitu? Bisa nggak sih kira-kira? Maksudnya untuk 90 itu apa kita langsung memasukkannya semua, klik-klik satu, ini memang sepertinya planner to do, ini di setting itu untuk membagi kelas, jadi membagi tugas-tugas, kelasnya menjadi tugas-tugas kecil, kelompok kecil, begitu Mas. Oke, terima kasih Bu, itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih. Jadi ini intinya planner ini fungsinya untuk mengorganisasikan kelas kita, itu supaya bisa lebih aktif lah, kelasnya diversifikasi lah tugasnya, tasnya itu macam-macam begitu ceritanya Mas. Oke, terima kasih Bu. Monggo yang lain. Silakan. Bapak Ibu yang lain? Sudah jelas semua sepertinya, Bu. Sudah jelas semua. JJ hebat luar biasa, hebat semua.
Jadi Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah screen capture ya? Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah. Oke, sebentar. Saya akan save dulu sebentar. Tunggu sebentar Bapak Ibu, not more 5 minutes. Selanjutnya nanti kita langsung close saja ya Bapak Ibu. Setelah saya screen capture ini, Bapak Ibu nanti bisa istirahat. Apakah saya penyampaian materinya terlalu cepat Bapak Ibu ya? Cukupan jadi. Iya. Saya tadi sudah takut saja. Sorry. Ini Iya, iya. Bu Endang. Oh, nggih. Pripun? Silakan, pripun? Ini kan ada usulan dari Pak Imron di grup, katanya kalau ada video tutorial, dan setahu saya memang itu ya Bu Endang, kalau ada recording gini, nanti setelah tutup kelas gitu langsung tersimpan otomatis di channel itu kan ya Bu? Iya, betul. Ini langsung tersimpan, tapi saya akan memberi tahu Bapak Ibu dulu. Tadi itu mohon maaf, saya itu sempat recordnya beberapa kali. Jadi Bapak Ibu nanti ambil di record yang paling bawah ya. Karena untuk record yang depan-depan itu, tadi waktu itu ada suara anak saya lah, ada apa, kita masih belum mulai di awal-awal tadi. Siap-siap. Jadi nanti saya akan mencoba mengambilnya. Kalau perlu nanti saya upload ke stream atau saya upload ke YouTube, nanti langsung saya sematkan linknya di dalam kelas tim dan saya kirim juga di kelas WhatsApp kita ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu. Sebentar, saya akan mencoba untuk mencari attendance list. Sepertinya sekarang attendance list tidak ada ya. Oke. Bapak Ibu sambil bicara Bapak Ibu sebentar. Saya masih screen capture Bapak Ibu. Saya buat 3 buah Baik Bapak Ibu, sepertinya untuk malam ini sudah semua ya. Untuk teman-teman. Satu lagi Bu. Oke, silakan. Kan saya lihat Ibu sudah posting semua tugas untuk 4 hari di Teams ya. Iya. Nah, kalau kita mau terlebih dahulu mengerjakan yang sudah kita paham, boleh nggak Bu, kira-kira? Boleh saja. Jadi boleh saja. Itu tapi saya belum mencantumkan yang di bagian Power Automate. Jadi untuk Power Automate itu saya belum memasukkan beberapa hal. Jadi yang sudah siap untuk dimasuki tugasnya itu yang tugas PowerPoint stream, yang tugas hari kedua, tugas hari pertama. Jadi saran saya Bapak Ibu, kerjakan dulu planner, karena planner itu paling mudah sekali. Bapak Ibu mengerjakannya nggak sampai 5 menit. Sungguh, jadi Bapak Ibu kerjakan aja nggak sampai 5 menit. Intinya saya memudahkan
apa ya, memberi kebebasan Bapak Ibu, kelasnya seperti apa, monggo. Terus plannernya mau disetting apa, monggo. Saya memerlukan screenshot. Jadi di sini supaya Bapak Ibu nanti sewaktu ada validasi dari Velo itu nggak des, Bapak Ibu buatlah screenshotnya lebih dari 3. Jadi screenshotnya dari kelas itu dilihat ya, dari atas bawah, jadi tampil 3 atau 4 ke kanannya, buketnya 4 atau buketnya 3. Jadi mudah saja. Nanti Bapak Ibu memberi namanya terserah, materinya apa, mau diberi nggak terserah. Kalau mau diberi materi semua, monggo, kalau enggak pun enggak apa-apa. Terus materi enggak linear tentang apa yang kita tugaskan apa enggak apa-apa, tidak apa-apa. Karena ini kita menggunakan sistem Bapak Ibu. Jadi sistemnya Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya. Terserah materinya mau apa, monggo, asalkan Bapak Ibu itu bisa. Oh, platformnya Planner itu loh, Mas Kevin bisa, Pak Tri Bagus bisa, Bu Ing bisa, Mas Catur bisa, Pak Imron bisa, dan lain-lain. Begitu nggih? Monggo Pak Tri. Saya menjadi sungkan kalau Pak Tri mboten dawuh napa-napa. Lanjut Mas Bendang. Oke. Monggo Pak, silakan Pak, silakan bertanya. Kita masih punya waktu 11 menit. Bapak, sampai pukul 21 masih ada 11 menit. Silakan Bapak Ibu bertanya. Kalau pelatihan yang Bapak Ibu tidak bertanya, saya menjadi bingung. Pak Supron? Pak Supron monggo, Pak. Pak Supron, mic-nya, Pak. Iya, Bu. Silakan. Bagaimana Mas Supron? Mas Supron, ada kendala? Sepertinya Mas Supron kendala signal. Ini Bapak Ibu serius? Sudah selesai ya? Finish? Tidak ada pertanyaan? Mbak Ing, buatan? Sudah jelas, Bu. Oke. Jadi Bapak Ibu untuk pelatihan malam ini sepertinya alhamdulillah sudah dimudahkan, bersyukur. Semoga Bapak Ibu bisa mengerjakan tugasnya. Dan pesan saya, ini tugas bukan beban, ini hanya latihan. Jadi latihan, semoga Bapak Ibu bisa menjalankan sehingga ke depan Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya termasuk record room-nya. Jadi dari Microsoft Teams tidak ada tagihan ya Bapak Ibu. Update tim tidak ditagih apapun, yang ditagih hanya planner. Begitu nggih? Jadi karena hari ini udah cukup, silakan Bapak Ibu istirahat. Tugasnya nggak diselesaikan hari ini, nggak apa-apa. Kita memiliki waktu sampai tanggal 1 Juli. Begitu nggih? Akhirnya selesai juga pelatihan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa besok ada kembali. Saya Endang Istianingsih, mohon undur diri, mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang paham atau terlalu cepat. Ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat. Selamat malam, Bu Endang. Terima kasih. Selamat malam. Semuanya. Terima kasih. Silahkan Liv, Bapak Ibu. Link survei jangan lupa diisi berarti ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu Ningsih, Bu Endang. Oke, sama-sama.